Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Spumania, apa kabar? Saat ini saya sedang bersama Kak Balkis dalam acara kesayangan kita di Spumatalk, Sharing and Inspiring. Oke Kak Balkis, bisa dulu diperkenalkan dirinya secara ringkas? Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nur Isma Balkis Tanah Humaruri, tapi panggil aja dengan sebutan Balkis. Untuk saat ini, saya telah menjabat sebagai Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah 2025-2026. Nah, untuk ada lagi Kak yang perlu diperkenalkan? Mungkin kesibukannya Kak akhir-akhir ini apa aja tuh? Oke, untuk kesibukannya itu sendiri khusus saya personal itu belajar ya. Karena ya ada beberapa hal yang ya seperti itu. Ya, dia belajar. Oh iya, sebagaimana pelajar pada umumnya ya Kak. Iya. Kalau boleh tahu ini Kak Balkis dari kelas berapa sih? Umurnya berapa? Oke, untuk umur aku sekarang itu 14 tahun dan aku di kelas 8A. Oke, Kak Balkis ini asalnya dari mana ya? Kayak ada logat khas tersendirinya gitu. Sebenarnya ini kalau asal ya ini kayak campur baur gitu, kayak gado-gado kalau bisa dibilang. Kayak domisili atau apanya gitu kan. Ya oke, kalau domisilinya sekarang ya di Makassar. Tapi kalau untuk asal aku personal itu dari Ambon, Manado gitu. Jadi ya mix. Kak Balkis ini kan tadi katanya sebagai ketua terpilih ya PRIPM. Iya, Kak Balkis betul. itu pernah kepikiran gak sih bakal jadi ketua IPM gitu? Wah, jujur nggak pernah. Aku dulu pas kelas 7 itu ngerasa kayak ya aku udah lihat kakak kelas banyak yang bilang tentang Ikatan Pelajar Muhammadiyah, organisasinya tuh kayak gini. Jadi tuh seakan-akan tertarik, tapi aku nggak pernah sekalipun kepikiran bisa jadi ketua. Karena ya aku Kayak gak mikirnya, expect gitu ya. bener nggak expect banget, betulan nggak expect banget. Jadi kayak di situ-situ aja kayak oke bakal jadi anggota atau enggak sekretaris bidang itu, just that. Jadi Nggak ada kayak tambahan. waktu hal pertama yang langsung terbesit gitu di pikiran Kak Balkis pas terpilih tuh apa sih? Kayak kaget gitu. Ini pikiran yang paling umum banget sih, yang terbesit ya pertama kali first time yang terbesit di pikiran aku saat terpilih adalah amanahnya itu. Iya, Of kayak course hal tuh, paling itu. berat itu ya dalam, Banget itu sih. dalam berorganisasi. Sumpah. Betul. Terus sebagai ketua umum ya Kak, sudah pasti kita sudah menyiapkan semuanya dari awal, termasuk visi misi. Nah, boleh gak sih dikasih tahu dulu kepada pemirsa ini apa visi misinya Kak Balkis ini? Oke, untuk visinya sendiri itu, visi aku itu adalah membuat zona biru yang memajukan keberanian untuk berekspresi. Oh, betul Lalu sekali. untuk mengasah nalar kreatif dan juga mengembangkan potensi dalam integritas. Itu. Oh, zona biru tuh kayak gimana sih, bisa mungkin disampaikan apa itu zona biru supaya pemirsa ini yang awam bisa mengetahuinya? Oke, untuk zona biru sendiri itu dari aku ya. Zona biru itu kayak ruangan aman untuk semua orang. Ruangan aman yang dimana itu kalian itu bisa mengungkapkan segalanya Jadi, tanpa harus takut dihakimi gitu. Bebas berekspresi begitu Ya, ya. ya. Oh, benar Betul. sekali. Karena hal seperti itu tuh hal-hal dasar yang kayak terkadang pelajar yang memerlukan itu Ya, ya. betul banget sih, betul Oke. betul Kakak Afifah. Jadi apa yang Kak Balkis harapkan dalam menjadi ketua IPM ini, apa harapan Kak Balkis? Jujur harapan aku untuk diri aku sendiri adalah ya tanggung jawab. Aku benar-benar berharap banget sama diri aku sendiri bisa pegang itu tanggung jawab dari awal sampai akhir periode. Dan untuk kalau untuk sekolah ini untuk alasan umumnya itu ya tentu aja aku mau untuk semua pengurus alias teman-teman seperjuangan aku di organisasi untuk bisa tetap berkreatif, tanggung jawabnya dipegang dan harus jadi inspiring untuk adik-adik kelasnya yang bakal Iya, jadi betul sekali. yang bakal jadi regenerasinya yang selanjutnya. Oh ya Kak Balkis, ngomong-ngomong soal pemimpin nih, kan sebagai di organisasi di Spuma itu kalau IPM-nya itu jarang atau mungkin bahkan tidak pernah dipimpin oleh seorang perempuan. Nah, bagaimana sih tanggapan Kak Balkis ini sebagai seorang perempuan yang organisasinya dipimpin oleh Hikmawati? Kayak itu tidak pernah kita dapatkan. Apa hal pertama yang Kak Balkis akan sampaikan kepada halayak? So first, jadi pas pertama kali aku diangkat jadi ketua dan posisi aku itu sebagai gender
girl, cewek, wanita. Betul. Jujur pas awal-awal itu banyak banget kontra, banyak yang bilang kenapa kayak ih kenapa pemimpinnya cewek kah? Kenapa Fatmawati? Nah di Pasti situ kayak terheran-heran ya kak ya. betul Kayak, betul banget. Itu tuh banyak sekali yang bilang kayak ndak mau ya dipimpin sama Fatmawati begini begini begini. Itu jujur awalnya tuh pertama itu kayak agak down kak, cuman kupikir kenapa harus kupikirkan terus omongannya orang. Kalau misalnya betul-betul yakin kak kayak imanku kuat soal ini tanggung jawab, harus kak yakin, harus kak optimis sama diriku sendiri, ndak boleh kak terlalu buang terdoktrin sama orang jauh-jauh lain. ya stigma-stigma Betul. seperti itu, betul sekali. Oke, Kak Balkis, kira-kira bagaimana sih Kak Balkis menyusun strategi agar memfasilitasi teman-teman seperjuangan teman-teman pelajar maupun teman-teman seorganisasi dalam mengembangkan ide dan bakatnya? Kira-kira seperti apa strategi yang akan Kak Mengembangkan Balkis atur? ide dan bakat ya. Iya. Ini juga termasuk ya membantu teman yang pasif atau ya. Secara umum saja Kak, baik yang IPM maupun yang bukan, kayak dengan proker gitu atau apa. Oke. Kalau untuk membantu strategi aku sendiri, itu satu, yang pertama itu tentunya aku kan yang suka apa di kalau misalnya namanya sekarang itu ya namanya deep talk. Nah, Oh iya. itu. Aku suka deep talk sama teman-teman soal ini tuh intinya mix lah segala macam aku obrolin. Nah, kalau soal untuk mengembangkan potensi ini, aku suka banget untuk mendorong teman-temanku kalau kayak persembahkan saja dirimu. Kalau misalnya betul-betul yakin kok sama potensimu sendiri, tunjukkan saja. Karena jujur, kalau misalnya tuh kayak sembunyikan, tanamkan terus dirimu, ndak bakal dilihat sama orang. Walaupun berharap kok kayak, muka sebenarnya dilihat sama orang begini-begini, padahal begini-begini. Tapi kalau tidak ada kok kayak effortmu, percuma aja weh. Kayak apa ya, kita perlu aksi Iya. dari aspirasi yang kita tuangkan, betul sekali. Nah, kira-kira Kak Balkis itu kalau jadi seorang pemimpin kan pasti yang namanya masalah gitu, tantangan tersendiri dalam organisasi itu pasti ada, baik yang internal maupun eksternal ya. Benar banget. Kalau misalnya nih kita bahas masalah internal dulu. Kalau misalnya nanti ada anggota pasif dalam organisasi, kira-kira bagaimana cara Kak Balkis akan menanggapi anggota pasif tersebut? Anggota pasif. Ya. Ada satu rencanaku, jujur kalau untuk anggota pasif, itu saat ada kegiatan, aku betul-betul banget melibatkan dia. Bahkan bisa aja aku jadiin dia sebagai ketua panitia. Gitu. Kalau untuk aku sendiri supaya aku kontribusinya jadi lebih banyak ya Yes, Kak. that's right. Betul sekali. ya kayak gitu. Kalau ini apa? Kalau misalnya ada masalah dari eksternal organisasi yang mungkin berdampak sama anggota-anggota, misal ada masalah dari luar, terus ini ada anggota yang membawa masalah ini masuk ke dalam organisasi kayak kinerjanya menurun karena masalah pribadinya. Kira-kira Kak Balkis akan memberikan solusi seperti apa sih kepada anggota tersebut? Jujur aku harus tahu perspektifnya kayak gimana dulu sih soal masalah itu. Dan aku agak sedikit kasih saran ke dia kalau dalam berorganisasi sebaiknya nggak perlulah campur baurkan masalah luar dengan masalah di betul dalam. ya, jangan nggak usah dibawa-bawa ya. Ya kenapa sih bakal kedistraksi banget sih itu soal organisasi dengan masalah luar. Tapi tentunya aku nggak bisa langsung hakimin karena siapa tahu ini emang saking berdampaknya dia juga bingung mau gimana karena betul-betul kayak nge-impact banget ke ya personil dia gitu. Oh, jadi kita perlu tahu seluk-beluknya dulu ya. Yes. Oh iya, betul Ya, juga, jadi, betul. Ya kalau posisi aku sebagai pemimpin tentunya aku harus ya kalau bisa dibilang ya sharing gitulah. Ya aku bakal bantu untuk cari titik temunya ini soal ini. Betul sekali. Nah, kalau kita tadi kan berbicara soal integritas ya. Integritas itu selalu terkait dengan prinsip. Nah, kira-kira apa nih prinsip yang kita bisa jadikan pegangan agar kita bisa maksimal berorganisasi dan tetap berprestasi dalam belajar. Jadi, tetap seimbang antara organisasi dan prestasinya, seperti itu. Wah, pertanyaannya agak ngeanu aku gitu ya. Jujur agak buyar dikit, tapi aku usahanya untuk jawab. Jadi untuk soal prinsip integritas sendiri itu bagi aku ya betul keselarasan antara perkataan dan tindakan ya. Ya, betul Kalau sekali. itu sih tentunya kalau aku sebenarnya kalau soal integritas itu aku lebih suka untuk cari sosok inspirator terlebih dahulu. Lalu setelah sudah cari sosok inspirator, ya aku paksain diri gitu untuk cari tahu lah agar setidaknya ndak ada kubuat kalau misalnya betul-betul ada kubuat ini sesuai dengan perkataanku. Ya. Gimana cara mendeskripsikan ya?
jujur agak bingung Agak berat ya gimana. ke topiknya ya. Iya, untuk seumuran aku ini sebenarnya agak berat, tapi ya mau gimana pun kan di sini aku posisinya pemimpinnya, jadi harus betul-betul tahu untuk menjawab soal ini. Eh, Coba boleh kasih sederhanain kalimatnya tadi gak? Bagaimana kira-kira prinsip yang akan Kak Balkis jadikan pegangan untuk kita tetap bisa berorganisasi dan berprestasi dalam waktu yang sama? Gitu kira-kira Kak. Jadi prestasi dan organisasi itu tetap berjalan dua-duanya. Jadi tidak ada yang nge-stuck gitu. Oh, aku separate kan sih. Apa sih separate? Memisahkan. Oh, kayak bagi waktu gitu. Ya, Oh. manajemen waktu tentunya. Betul sekali. Dan kalau untuk itu ada yang namanya tuh aku biasa kalau soal ketabrakan, kalau bentrok nih antara organisasi dan soal prestasi soal kayak gitu, aku sering buat untuk list. Ada itu namanya tuh kayak list-list gitu. Oh iya. Nah, jadi di situ itu betul-betul aku atur kayak aku atur algoritmanya agar teratur betul-betul sistematis. Agar setidaknya aku nggak buntu atau buyar di dalam pikiran gitu, kayak saling bertabrakan dengan aduh gimana nih. Oh, jadi sudah diatur ya gitu, sudah di-schedulekan memang Mi. Oh, betul. Nah, kira-kira nih Kak Balkis, kalau ada nggak pesan yang ingin Kak Balkis sampaikan kepada teman-teman IPM dan teman-teman pelajar di luarnya sebelum kita menutup acara ini? Oke. Pertama, terkhusus untuk teman-teman Ikatan Pelajar Muhammadiyah saya, teman-teman seperjuangan. Tentunya nanti kalau kita sudah dalam organisasi, kita bakal bertemu langsung dengan yang namanya dinamika ya. Kesulitan, kesenangan, tentunya itu pasti akan ada. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk berpegangan tangan, untuk saling berkolaborasi lah. Teammate itu diutamakan, yang namanya teammate itu diutamakan. Karena kita nanti pasti bakal ada di posisi yang down. Kalaupun ada di dalam posisi yang down, ya saling merengkuh. Saling merangkul gitu. Ya, saling merangkul. Ya kayak gitu. Dan kalau untuk pesan-pesan Kepada teman-teman pelajar adik-adik kelas kita lah. adik Gitu. kelas. Untuk adik-adik kelas, kalau aku buatnya untuk terkhusus perempuan dulu boleh nggak? Boleh. Kayak untuk yang perempuannya, adik-adik kelasku, mungkin di sini memang kalian bisa lihat aku sebagai pemimpin perempuan. Sebenarnya ini bukan persoalan yang mudah. Jadi kalau soal itu jangan gampang menyerah lah. Jangan gampang menyerah. Terus optimis ya. Itu penting banget optimis. Walaupun kadang-kadang aku juga pesimis, tapi aku paksain untuk optimis terus. Karena apa? Kalau aku pesimis, pasti aku bakal terjun lagi ke lubang hitam. Nah, kayak gitu prinsip aku dalam pikiran itu. Setiap aku tiba-tiba terbesit pikiran-pikiran yang malah buat aku down, aku bakal pikir nggak bisa kalau kayak gini terus pasti bakal nge-stuck di satu tempat. Jadi jangan menormalisasikan hal seperti itu teman-teman, karena itu memang negatif banget sebenarnya. Untuk masalah personal itu negatif banget. Jadi ya nggak ada yang larang kok untuk bermimpi, walaupun kadang itu dilihat sama orang mustahil. Oh iya, betul sekali Kak Balkis. Wow. Oke. Kak Balkis, kalau tadi kan itu untuk pesan kepada yang perempuan. Sekarang mungkin ada kepada yang laki-laki gitu. Oke. Untuk yang laki-lakinya ya hampir persis dengan yang tadi untuk perempuan ya. Dan yang paling utama adalah ya soal kesetaraan gender boleh? Boleh. Bahas aja Kak, bahas aja. Bebas berekspresi di sini, tuangkan semuanya. Oke, soal untuk laki-lakinya pertama, siapapun itu nanti yang mungkin bakal di atasmu, terima saja nah. Tapi bukan berarti kayak ku kasih pojokkan kok. Oke? Sama-sama ki di sini belajar, sama-sama ki di sini berjuang. So, kayak aligning. So, yeah, we have to do something kayak betul-betul setara gitu. Tapi ya untuk laki-lakinya mungkin berharap Kak untuk angkatan selanjutnya pertunjukan khusus imbauannya nih, karena jujur beberapa dari my generation is some of them are not lah Ya. show their self to public.
Jadi berharap kau untuk angkatan ini betul-betul jangan kau malu untuk persembahkan identitasmu. Jangan kau malu untuk persembahkan potensimu. Semua itu di dunia ini ada yang instan, selain mie instan. Lanjut. Di dunia ini ada yang instan ya. Oke. Berjuang, woy, betulan. Ada satu beberapa hal ya pengalaman dari orang lain yang menjadikan ini betul-betul tuntutan untuk diriku untuk sukses. Pertama, siapa tahu Mr. Beast di sini? Pasti semua tahu tentang Mr. Beast. Tahu yang lucu-lucu itu kan? Iya. Mr. Beast itu sukses pada saat video konten-konten di YouTube-nya itu 600-an ke atas. Nah, bayangin tuh, jadi itu udah semudah itu ya. Kita mulai dari awal nggak bisa kok langsung praktis, nggak bisa langsung ada di atas. Berproses gitu. Berproses. Oh, Bahkan iya. investor terkenal di dunia itu seakan-akan itu mereka itu tidak pakai elevator langsung ke atas. Harus ada rintangannya dulu, naik tangga yang berkilo-kilometer. Oke? So, semangat. Oke? Gambat deh. Itu saya semua. Oke guys, jadi Spumania mungkin segitu dulu bincang-bincang kita bersama Kak Balkis pada siang yang berbahagia ini. Ya. Selaku Ketua PRI PMSP di Makassar tahun 2025-2026. Sekali lagi kami ucapkan selamat Kak Balkis atas terpilihnya. Thank you. Semoga bisa Makasih mengemban banget ya. amanah Amin dengan ya Allah, amin ya dengan Allah. sangat berjalan lancar sesuai dengan ekspektasi Amin, atau bahkan amin ya melebihi Allah, ekspektasi. Amin ya Allah. Aku jadi begitu dulu. Amin. Kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye guys.